Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaudri Adelami dengan NIM D0412011074. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi maritim. Ekonomi maritim adalah salah satu istilah yang mungkin sering didengar. Umumnya, kegiatan ekonomi maritim adalah hal yang berhubungan dengan kelautan. Lalu apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan, ekonomi maritim adalah seluruh aktivitas ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung terjadi di kawasan perairan dan kegiatan di luar kawasan perairan yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang berasal dari perairan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, kegiatan ekonomi maritim adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan di perairan. Secara sederhana, ekonomi maritim adalah seluruh kegiatan ekonomi di pesisir laut dan wilayah sekitar laut. Beberapa kegiatan ekonomi maritim adalah mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Ekonomi maritim berbeda dengan ekonomi kelautan yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Umumnya kegiatan ekonomi maritim adalah dilakukan oleh negara yang memiliki lautan luas atau negara kepulauan. Salah satu negara yang menerapkan kebijakan ekonomi maritim adalah Indonesia. Sebagai negara kepulauan dan memiliki lautan yang sangat luas, Indonesia berpotensi besar untuk mengembangkan ekonomi maritim. Tujuan dari pengembangan ekonomi maritim adalah sebagai salah satu wujud dari upaya pemerataan pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita nasional. Contoh kegiatan ekonomi maritim yaitu menyediakan jasa penyeberangan kapal antar pulau dan antar negara. Yang kedua, industri pembuatan kapal, industri reparasi kapal, industri logistik pengiriman barang melalui jalur laut, aktivitas perekonomian pelabuhan, tol laut, jasa navigasi kapal, terminal peti kemas, jasa pergudangan laut, dan industri pembuatan senjata dan kapal perang. Sektor-sektor ekonomi maritim. Di Indonesia, beberapa sektor yang ada dalam lingkup ekonomi maritim adalah sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Pada sektor pelayaran, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia pada industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kondisi industri pelayaran nasional saat ini masih belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian nasional. Selain karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan di Indonesia juga harus terus diperbaiki. Potensi sumber daya manusia di sektor pelayaran juga perlu ditingkatkan agar sektor pelayaran bisa terus berkembang dan baik. Yang kedua, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih terbilang rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih perlu didorong untuk terus berkembang, apalagi perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda atau multiplier effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dan baik. Beberapa persoalan terkait pariwisata bahari diantaranya sebagai berikut, yaitu rendahnya sarana transportasi menuju destinasi, jumlah dan jenis-jenis pariwisata masih sedikit dan terbatas, infrastruktur yang kurang ditingkatkan pada tempat wisata, keamanan di wilayah destinasi wisata yang masih rendah, kurangnya promosi dan penawaran pariwisata bahari Indonesia.
Selanjutnya yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia adalah agenda baru pembangunan Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, maka pemerintah setidaknya harus membangun kekuatan maritim yang strategis, mulai dari armada perdagangan hingga armada perang atau angkatan laut. Sejalan dengan penjelasan tersebut, pemerintah memang berupaya membangun kekuatan maritim yang strategis. Bahkan upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan salah satu visi utama pemerintah. Dilansir dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dijelaskan program-program utama pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu pembangunan poros maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Yang kedua, penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI. Yang ketiga, revitalisasi sektor-sektor ekonomi lautan. Yang keempat, pengembangan dan penguatan konektivitas maritim. Yang kelima, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.